Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok moneter akan mempresentasikan hasil judul diskusi kelompok kami yang berjudul Pengantar Ekonomi Moneter Teori Kleist tentang permintaan uang menurut beberapa ahli. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahri Muhammad Junanda, yang kedua Muhammad Diko Bastian, dan yang ketiga Muhammad Kurnianta Pratama Bangun. Nilai dari suatu barang yang ditransaksikan harus sama dengan volume uang yang ada di masyarakat atau M, dikali dengan rata-rata perputaran uang dari suatu tangan ke tangan lainnya. Nilai suatu barang atau jasa yang dijual harus sama dengan nilai dari barang atau jasa yang dibeli dalam suatu periode tertentu. Dari barang yang dijual sama dengan volume dari transaksi atau T, dikali dengan rata-rata harga barang tersebut atau P. Nilai dari suatu barang yang ditransaksikan harus sama dengan volume uang yang ada di masyarakat, dikali dengan rata-rata perputaran uang dari satu tangan ke tangan lainnya. Atau dapat dirumuskan dalam teori efisiensi secara sistematis bisa dirumuskan sebagai berikut. MV sama dengan MV sama dengan MV sama dengan PT atau P sama dengan MV per T. Atau lebih sebenarnya MPT sama dengan PT. Keterangannya, M itu merupakan jumlah yang beredar. P merupakan cepatnya peredaran uang. T jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan. Dan yang P tingkat harga umum dalam jangka produk. Contoh soal dalam setahun. Buku terjual dengan harga Rp5.000 per buku. Jumlah uang dalam satu perekonomian merupakan Rp100.000. Maka T sama dengan 100 buku per tahun. P sama dengan 5.000 per buku. Maka jumlah yang ditransaksikan adalah P kali T sama dengan 5.000 per buku kali 100 buku per tahun, yang merupakan hasilnya 500.000 per tahun. Dalam setahun, nilai uang ini dipertukarkan dalam setahun adalah 500.000 P sama dengan P kali T per MV, dan mendapatkan hasil 500.000 per tahun dibagi 100.000 P sama dengan 5. Next. Ini masih kok, Tom? Teori Cambridge atau Marshall. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar umum. Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, serta harapan masyarakat yang akan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, teori ini menganggap bahwa ceteris paribus, permintaan uang di masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasionalnya. Teori Cambridge atau Marshall secara sistematis bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan KPY. Keterangannya, M sama dengan jumlah uang, K bagian dari GNP yang berbentuk tunai, P sama dengan harga, Y sama dengan pendapatan nasional real atau GNP real. Contoh soalnya, data perekonomian satu negara, GNP nominalnya 2.000 triliun rupiah dengan kecepatan peredaran uangnya 2. Jadi yang ditanya tentukan uang tunai yang diinginkan masyarakat. Kita masukkan rumus M sama dengan KPY, GNP nominalnya adalah GNP sama dengan PY, sehingga M sama dengan K GNP. Dengan demikian jumlah uang yang diinginkan masyarakat sama dengan M sama dengan setengah dikali 2.000 triliun, M sama dengan
1000 triliun jika GNP nominalnya naik dua kali lipat, maka nilai uang yang diinginkan masyarakat adalah sebesar 2002 dikali 2000 triliun, sama dengan 4000 triliun. Maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat dapat dihitung dengan rumus berikut. M sama dengan setengah dikali 4000 sama dengan 2000 triliun rupiah. Maka uang yang diinginkan masyarakat jika GNP nominalnya naik dua kali lipat adalah 2000 triliun rupiah. Teori kuantitas modern, Milton Friedman. Total kekayaan yang dimiliki dalam segala bentuk kekayaan ini merupakan kendala anggaran atau budget constraint, harga dan keuntungan return dari masing-masing bentuk kekayaan, dan selera dan preferensi pemilik kekayaan. Teori pemerintahan uang modern dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang perseorangan atau individu, yang kedua sudut pandang pemilik perusahaan. Yang pertama sudut pandang perseorangan atau individu. Sudut pandang ini permintaan uang dalam nilai real dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah kemakmuran merupakan constraint. Friedman menggunakan konsep pendapatan permanen untuk mengukur indeks kemakmuran seseorang. Perbandingan antara kekayaan dalam bentuk human wealth dan kekayaan dalam bentuk non-human wealth. Human wealth adalah kapasitas seseorang untuk menghasilkan pendapatannya. Tingkat pendapatan yang diharapkan atau expected rate of return. Utility yang diperoleh dari memegang uang relatif terhadap utility yang diperoleh dari penggunaan bentuk aset lainnya. MP sama dengan FY. W, RM, RB, RE, 1, PD, PDT, O. Keterangan. Y, notasi Wills yang ditunjukkan dengan pendapatan real. W, fraksi will terhadap non-human will. RM, tingkat perolehan dari uang yang diharapkan. RB, tingkat perolehan dari obligasi yang diharapkan. RE, tingkat perolehan dari equity yang diharapkan. 1. PD, PDT, perubahan harga yang diharapkan terjadi, menunjukkan tingkat perolehan nominal dari aset. U, utility yang dipecahkan, utility yang diperoleh. 2. Sudut pandang pemilik perusahaan. Sudut pandang pemilik perusahaan, dalam sudut pandang ini dijelaskan bahwa fungsi pemerintah uang akan mengalami perubahan. Total kemakmuran bukan merupakan faktor pembatas terhadap fungsi permintaan uang. Tingkat perolehan uang dan jenis aset lainnya merupakan faktor penting dalam fungsi permintaan uang. MP sama dengan FY, RM, RB, RE, 1, PD, PDT, O. Keterangan. Y, notasi will yang ditunjukkan dengan pendapatan real. RM, tingkat perolehan dari uang yang diharapkan. RB, tingkat perolehan dari obligasi yang diharapkan. RE, tingkat perolehan dari equity yang diharapkan. 1. PD, PDT, perubahan harga yang diharapkan terjadi, menunjuk tingkat perolehan nominal dari aset. U, utility yang diperoleh. Terima kasih. Sama-sama.